Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin perkenalkan diri, saya Daniel Firwani Yusuf dengan NPM 44202165 ingin presentasi tentang Strategic Technology Commercialization Industry 4.0 dan Society 5.0, yaitu tentang mata kuliah untuk ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen strategi. Pembahasan topik ini membahas tentang teknologi masa depan, bagaimana memanfaatkannya secara strategis. Masing-masing konsep. Dengan yang pertama, strategic technology commercialization. Konsep ini berfokus pada proses pengubahan teknologi baru menjadi produk atau layanan yang sukses secara komersial. Ini melibatkan identifikasi teknologi yang menjanjikan, mengembangkan rencana bisnis yang layak, dan membawa produk atau layanan tersebut ke pasar. Yang kedua, ada industri 4.0. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan tren otomatisasi dan digitalisasi yang sedang berlangsung dalam sektor manufaktur industri 4.0. Yang ketiga, lalu ada Society 5.0, masyarakat 5.0. Konsep ini berasal dari Jepang dan merupakan visi untuk masa depan di mana teknologi digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan memecahkan tantangan sosial. Manfaat strategik teknologi commercialization, manfaat bagi individu, peluang karir bagi karir baru, yang kedua peningkatan kualitas hidup, yang ketiga keuntungan finansial, lalu manfaat bagi perusahaannya, yaitu yang pertama keunggulan kompetitif, memberikan perusahaan yang keunggulan kompetitif atas pesaing mereka. Yang kedua, peningkatan pendapatan atau menghasilkan pendapatan yang signifikan bagi perusahaan untuk produk baru dan sukses. Peningkatan reputasi dapat meningkatkan reputasi perusahaan sebagai pemimpin. Manfaat bagi masyarakat, peningkatan kualitas hidup, peningkatan ekonomi, dan juga kelemahan strategi teknologi commercialization, kompleksitas dan risiko tinggi, tantangan untuk mengeksekusi, dan juga ketidakpastian pasar. Meskipun memiliki tantangan, strategi teknologi commercialization merupakan proses yang dapat membawa manfaat bagi individu, perusahaan, dan masyarakat. Dengan perencanaan yang matang, eksekusi yang efektif, dan mitigasi terhadap kelemahan yang potensial, perusahaan dapat meningkatkan peluang mereka untuk menghasilkan produk atau layanan baru yang sukses secara komersial. Studi kasus komersialisasi ventilator murah by MIT. Masalah MIT menghadapi lonjakan global kasus COVID-19 pada tahun 2020. Para peneliti di MIT mengembangkan ventilator murah yang dibuat dengan menggunakan komponen yang dapat ditunjukkan untuk rumah sakit di negara berkembang yang kekurangan peralatan medis. Ventilator tradisional biasanya mahal dan rumit sehingga di luar jangkauan banyak rumah sakit di negara-negara tersebut. Strategi komersialisasi identifikasi kebutuhan. MIT melihat adanya kesenjangan yang kritis dalam ketersediaan ventilator di negara berkembang. Teknologi ini berpotensi menyelamatkan banyak orang. Desain dan pengembangan. Tim MIT berfokus pada pembuatan ventilator yang murah dan mudah diproduksi. Kolaborasi MIT bermitra dengan organisasi nirlaba seperti Partners in Health untuk mengidentifikasi negara-negara yang membutuhkan ventilator dan memfasilitasi produksinya secara lokal. Monetisasi. Model bisnis tidak berfokus pada profit. Desain ventilator itu dirilis secara open source dan MIT tidak mengenakan biaya lisensi. Dampak aksesibilitas ventilator. Desain open source memungkinkan produksi ventilator secara lokal di negara berkembang. Meningkatnya kapasitas perawatan kesehatan. Ventilator murah ini membantu rumah sakit di negara berkembang menambah kapasitas perawatan kesehatan mereka. Dan merawat lebih banyak pasien COVID-19. Kolaborasi global. Proyek ini menunjukkan kekuatan kolaborasi global dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat. Simpulan, STC atau Strategic Technology Commercialization merupakan proses yang strategis yang menjembatani ide-ide dan penemuan baru ke pasar dalam bentuk produk atau layanan yang sukses secara komersial. STC adalah alat yang mampu untuk membawa ide-ide penemuan baru ke pasar dan menghasilkan keuntungan bagi individu, perusahaan, masyarakat.
Namun STJ juga memiliki kompleksitas dan risiko yang perlu dipertimbangkan dengan cermat. Perusahaan yang ingin menggunakan STJ harus memiliki sumber daya yang memadai, tim yang ahli, dan strategi yang matang untuk meningkatkan perusahaan. Manfaat Industri 4.0 meningkat peningkatan efisiensi dan produktivitas, otomatisasi robot dan mesin pintar menangani tugas-tugas berbahaya berulang dan memakan waktu. Peningkatan kualitas produk, kontrol kualitas otomatis, sensor dan sistem inspeksi otomatis secara terus memantau kualitas produk, mengurangi kemungkinan cacat dan produk yang tidak memenuhi standar. Peningkatan inovasi dan fleksibilitas, kustomisasi massal Industri 4.0 memungkinkan produksi massal produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan individual, meningkatkan kepuasan pelanggan dan daya saing perusahaan. Industri 4.0 menawarkan berbagai manfaat bagi perusahaan manufaktur, mulai dari peningkatan efisiensi dan produktivitas hingga peningkatan inovasi dan fleksibilitas. Dengan menerapkan teknologi Industri 4.0, perusahaan dapat menjadi lebih kompetitif, berkelanjutan, dan mampu memenuhi kebutuhan pelanggan yang harus terus di abad ke-21. Pelemahan Industri 4.0, biaya tinggi, dampak terhadap tenaga kerja, keamanan siber, masalah etis. Meskipun memiliki tantangan, disisipline tetap menjadi tren perubahan tidak dapat dihindari dalam dunia manufaktur dengan perencanaan matang, investasi yang tepat, dan peningkatan keterampilan karyawan. Perusahaan dapat mengatasi tantangan dan menuai berbagai manfaat yang ditawarkan oleh industri 4.0. Studi kasus 4.0 transformasi pabrik sepatu Adidas. Masalah A, Adidas perusahaan perlengkapan olahraga ternama menghadapi persaingan ketat industri bergerak cepat, pelan, sesuatu yang lebih personal dan produksi dengan cepat. Untuk mengatasi tantangan ini, Adidas mulai menerapkan konsep industri 4.0 di beberapa pabrik mereka. Teknologi menggunakan IoT, Big Data Analytics, realitas virtual atau VR, dan realitas tambah atau AR, dan digunakan untuk desain produk, manufaktur adaptif. Dampak dan manfaat ya, peningkatan kualitas dan efisiensi, personalisasi, waktu produksi yang lebih cepat, keamanan dan keselamatan yang lebih baik. Kesimpulannya, industri 4.0 juga dikenal sebagai revolusi industri keempat, adalah era transformasi digital dalam industri manufaktur yang ditandai dengan penggunaan teknologi canggih seperti IT, Big Data Analytics, AI, dan robotika. Industri 4.0 menawarkan banyak manfaat bagi perusahaan manufaktur, namun juga memiliki tantangan yang perlu diperhitungkan dengan cermat dengan perencanaan matang, investasi yang tepat, dan pengembangan keterampilan karyawan. Perusahaan dapat mengatasi tantangan dan menuai berbagai manfaat yang ditawarkan oleh industri 4.0, dan industri 4.0 adalah perusahaan yang tidak dapat perubahan yang didapat di dalam manufaktur, dan perusahaan yang mampu beradaptasi dengan cepat akan memiliki keunggulan kompetitif di masa depan. Industri 4.0 adalah peluang besar bagi perusahaan manufaktur untuk meningkatkan daya saing, untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, inovasi, dan persiapan yang matang lah strategi yang tepat. Industri 4.0 dapat membantu perusahaan Anda capai kesehatan jangka panjang. Manfaat Society 4.0, peningkatan kualitas hidup, pelayanan publik yang jauh lebih baik, pelayanan publik yang telah oleh teknologi seperti peralatan kesehatan jarak jauh, pendidikan online, akses yang jadi lebih besar ke informasi dan peluang teknologi dapat digunakan menjembatani kesenjangan digital dan memberikan akses yang peningkatan keberanian menggunakan teknologi efisiensi. Society 4.0 menawarkan sisi yang lebih menarik untuk masa depan dan digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup bagi semua orang. Konsep ini berpotensi mengatasi beberapa tantangan sosial terbesar kita dan menciptakan masyarakat yang lebih sehat, lebih inklusif, dan lebih berkelanjutan. Kelemahan Society 4.0, kesenjangan digital, privasi keamanan data, ketergantungan berlebihan pada teknologi, etika dan tata kelola, dampak terhadap lapangan kerja. Studi kasus 5.0, Precisioning Agriculture di Jepang. Jepang menghadapi tantangan di bidang pertanian seperti populasi petani yang menua dan kekurangan tenaga kerja. Untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan produk pertanian, pemerintah Jepang mempromosikan adaptasi teknologi sertifikat ini di sektor pertanian dan dikenal sebagai pertanian presisi. Precision agriculture, teknologi digunakan IoT, Big Data Analytics, UAV atau drone, robotika. Dampak dan manfaat, peningkatan produksi pertanian. Kesimpulan, sesungguhnya merupakan konsep masyarakat masa depan yang mengintegrasikan dunia fisik dan dunia digital melalui penerapan teknologi canggih seperti yaitu Big Data Analytics, AI, dan robotika. Visi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan mengatasi berbagai tantangan sebagai manusia dan teknologi dengan pendekatan yang berkolaborasi dan berbagai etika dan keadilan. Society 4.0 memiliki potensi untuk menciptakan masa depan yang lebih sejahtera, adil, dan bermanfaat bagi semua. Kesimpulan berkaitan teknologi kemudian STC Industri 4.0, ada tiga konsep yang saling terkait dan penting dalam masa depan teknologi.
dan dampaknya pada masyarakat. Berikut adalah keterkaitan ketiganya. Strategik teknik Commercialization adalah kunci untuk menjadi industri 4.0 dengan menyediakan kerangka kerja untuk membuat teknologi baru pasar. Industri 4.0 menyediakan platform teknologi yang diperlukan untuk mewujudkan visi Society 4.0. Society 4.0 memberikan konteks dan tujuan untuk mengembangkan komersialisasi teknologi, memastikan bahwa teknologi digunakan untuk kebaikan dan bukan untuk merugikan ketika konsep yang terkait, dan diperlukan untuk mencapai masa depan yang lebih baik di mana teknologi digunakan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan untuk meningkatkan kehidupan manusia. Dengan mengedepankan kekuatan strategik teknologi commercialization industri 4.0 dan society 4.0, kita dapat menciptakan dunia di mana teknologi memberdayakan individu, meningkatkan masyarakat. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.